masuk ke suatu asrama perempuan dan membunuh 5 wanita dalam waktu 15 menit secara brutal. Saking narsisnya orang berdua ini si Caroline sama Ted Bundy ini, mereka tuh sempat pula lah menikah di persidangan itu. Ya udah menikah gitu aja. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Aku udah tahu kalau aku tuh udah telat kali bikin video untuk minggu yang kemarin sama minggu yang hari ini. Karena aku tuh terlalu sibuk kuliah, jadi aku tuh menyempatkan waktu aku untuk membuat video, walaupun aku tahu mungkin penontonnya nggak akan seberapa kan. Nah, di video kali ini Wawan mengajak kalian untuk membahas seorang pembunuh berantai yang tampan, karismatik, serta populer. Sampai-sampai saking populernya dia, kasus dia, sampai dibuat suatu film dan Netflix pernah membeli film itu. Selain tampan dan karismatik, dia itu juga memiliki pendidikan yang tinggi. Sebut saja dia adalah Ted Bundy. Dikaruniai paras yang tampan, karismatik, serta memiliki pendidikan tinggi, biasanya tuh menyebabkan seorang tuh merasa senang dengan dirinya, merasa bersyukur dengan apa yang dia punya. Bayangkan seorang psikologi asal Amerika Serikat ini tega menghabisi banyak wanita hingga ratusan dan memenggal kepala mereka untuk dijadikan kenang-kenangan. Gimana menurut kalian? Dengan wajahnya yang tampan, banyak orang nggak percaya bahwa si Ted Bundy itu akan melakukan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mengejamkan seperti itu. Banyak yang tertipu oleh parasnya yang sangat tampan dan pembawaannya yang karismatik, sehingga orang nggak percaya kalau dia itu lebih dari iblis. Aku juga merasa kagum sama Ted Bundy, bukan karena dia tampan, tetapi karena dia tuh bisa menutupi diri dia kalau dia tuh betul-betul pembunuh berantai. Hingga akhirnya sampai dia tuh dieksekusi mati, dia itu memiliki fans-fans yang selalu menyemangati dia. Lama-lama kita akan bahas tentang kasusnya Ted Bundy. Sebelum itu aku akan ajak kalian untuk membahas tentang masa kecil Ted Bundy. Ted Bundy atau nama lainnya itu adalah Theodore Robert Bundy, lahir di Burlington pada tanggal 24 November 1946. Nah, Ted Bundy ini dibesarkan oleh neneknya yang mengaku sebagai ibu kandungnya, sedangkan ibu kandungnya itu sebenarnya itu mengaku sebagai kakaknya. Karena waktu si Ted lahir, ibunya tuh berusia 22 tahun dan tidak memiliki ayah, jadi neneknya tuh berniat untuk biar aja lah si Ted Bundy ini jadi anak aku dan kamu menjadi kakaknya. Jadi mama si Ted Bundy ini jadi kakak si Ted Bundy yang si Ted Bundy tahu. Masa kecil Ted Bundy ini biasa aja, sama kayak orang semua, dia hidup bahagia dan dia tuh juga sering menyendiri juga. Selain memiliki wajah yang tampan, Ted Bundy juga dikenal sebagai pria yang sangat pintar waktu dia sekolah. Itu dikatakan oleh guru-guru Ted Bundy yang mengatakan bahwa si Ted Bundy ini anak yang populer dan dia tuh cerdas. Pada tahun 1967, Ted ini kuliah di salah satu universitas bernama Washington University dengan mengambil jurusan psikologi. Nah, wajahnya yang tampan itu membuat si Ted Bundy itu dikagumi oleh semua orang, sehingga semua orang tuh suka sama Ted Bundy, apalagi perempuan-perempuan tuh sering kali lah ngejar-ngejar si Ted Bundy. Dan itu si Ted Bundy kan juga sosok yang sangat karismatik. Dia tuh pintar bergaul sama lawan jenis dia, sehingga dia itu bisa mengikat antara lawan bicara dia dengan dia. Pokoknya Ted Bundy itu paket lengkap dari pria idaman wanita pada saat itu. Saat si Ted Bundy ini kuliah, si Ted Bundy ini pernah berpacaran sama seorang wanita bernama Stephanie Brooks, yang mana dia tuh merupakan seorang perempuan yang cantik, bertubuh ramping, berkulit putih, rambut hitam, serta belah tengah gitu. Stephanie juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Ya, seperti sinetron-sinetron biasanya kalau orang kaya sama orang miskin gak akan direstui. Begitupun dengan kehidupan percintaan dari si Ted Bundy ini. Ayah dari Stephanie meminta Stephanie untuk memutuskan hubungan dengan Ted Bundy. Tapi siapa sangka itulah mulanya Ted Bundy melakukan pembunuhan kepada perempuan-perempuan yang malang. Setelah patah hati, akhirnya Ted Bundy itu memikirkan gimana ya caranya aku tuh biar gak boring gitu kan. Akhirnya dia tuh kembali ke rumahnya dan dia tuh merasa mungkin rumah adalah tempat terbaik dia untuk berteduh, untuk berlindung, untuk mencurahkan semua kesalahan-kesalahan dia kayak gitu. Siapa sangka pada saat itu, waktu itu sangat salah kenapa Ted Bundy pulang. Karena pada saat itu Ted Bundy mengetahui kakak perempuannya yang sebenarnya itu adalah ibunya, dan ibu yang dia tahu itu sebenarnya adalah neneknya. Akhirnya dia tuh memutuskan untuk kuliah lagi di Universitas Love School
dengan mengambil jurusan hukum. Tapi kuliah si Ted Bundy ini nggak selesai karena dia tuh memutuskan untuk kerja. Dan dia bekerja sebagai psikiater. Atau biasanya tuh kalau misalnya ada orang yang ingin bunuh diri, orang tuh akan nelfon sama Ted Bundy bilang, aku akan bunuh diri gitu kan. Nanti Ted Bundy ini berusaha untuk bujuk-bujuk orang itu supaya orang tuh nggak bunuh diri. Nah, karena si Ted Bundy ini memiliki yang karismatik, jadi di antara perusahaan dia tuh si Ted Bundy itulah yang paling idaman orang-orang yang ingin bunuh diri dengan cara merequest, aku bisa nggak nelpon sama Ted Bundy aja, aku bisa nggak ngomong sama Ted Bundy aja, kayak gitu. Selain dia tuh bekerja sebagai psikiater, dia tuh juga terkenal sebagai juru kampanye yang membuat dia tuh semakin dikenal oleh banyak orang dan namanya tuh terangkat sehingga finansialnya tuh juga terangkat, dan akhirnya si Ted Bundy ini memiliki kehidupan yang sangat baik dan memiliki uang yang cukup banyak. Dan Ted Bundy ini juga dikenal sebagai seorang pria yang mapan. Stephanie Brooks tahu nih mantan pacarnya yaitu si Ted Bundy ini kaya raya. Mantan yang sangat dicintai oleh Ted Bundy ini kembali dan mereka itu CLBK. Mereka menjalin hubungan yang cukup lama dan memutuskan untuk menikah. Tapi nggak jadi dia menikah karena Ted Bundy itu pergi dengan alasan yang nggak jelas dan meninggalkan Stephanie Brooks, yang ternyata si Ted Bundy ini masih menyimpan rasa sakit hati kepada Stephanie Brooks dan berniat untuk balas dendam. Intinya tuh semua yang dilakukan oleh Ted Bundy cuman untuk membalaskan dendam dia kepada mantan pacarnya yang bernama Stephanie Brooks. Mungkin Ted Bundy ini mikir ya, dulu pas gue susah lo kemana aja. Sisi menyeramkan dari Ted Bundy itu mulai muncul, yang mana ia tuh menghabisi korban-korbannya yang dia temui di jalan. Tak hanya malam, tapi Ted Bundy juga melakukan pembunuhan di siang hari, yang mana korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh Ted Bundy ini memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan Stephanie Brooks, seperti wanita berkulit putih, rambut panjang belah tengah, tubuh ramping, dan kebanyakan berasal dari keluarga yang cukup kaya raya. Ted Bundy juga pernah dekat dengan seorang wanita bernama Elizabeth Glover dan menjalin hubungan dengan wanita itu. Di Elizabeth Glover, si Ted Bundy ini memiliki dua sifat yang sangat berbeda, yang mana kadang dia tuh merasa sayang banget nih sama si Elizabeth, kadang dia merasa marah kali sama Elizabeth sampai dia tuh bisa mengusir Elizabeth, dan nanti pas dia udah reda dia bakalan manggil Elizabeth untuk datang lagi menemui dia. Motif yang dilakukan oleh si Ted Bundy ini dalam membunuh korban-korbannya itu seperti misalnya Ted Bundy itu kayak orang pincang gitu, atau dia tuh tangannya lagi luka, akan minta sama wanita itu, kamu bisa nggak bantuin aku bawain buku aku ke dalam mobilnya. Pas dia udah jalan gitulah ke dalam mobilnya, dan Ted Bundy itu langsung memukul perempuan itu dengan linggis hingga pingsan, kemudian memperkosa baru dibunuh. Kadang-kadang si Ted Bundy itu juga memenggal korbannya kalau dia merasa ada chemistry gitulah sama korbannya ini, mungkin dia sayang sama korban ini, dipenggal kepalanya, dibawalah ke apartemennya, kayak gitulah. Ted Bundy itu gila, aku rasa. Setelah itu Ted Bundy ini akan kembali lagi lah ke rumah dan menjadi sosok yang sangat diidam-idamkan oleh banyak wanita, dan dia tuh menjadi sosok yang penyabar, penyayang. Waktu itu Ted Bundy itu sempat gagal dalam membunuh seorang perempuan bernama Carol DeRoche, yang mana si Carol ini menerima ajakan Ted Bundy untuk makan malam gitu kan. Nah pada saat itu si Carol ini merasa ada yang mencurigakan nih dari si Ted Bundy, dan akhirnya mereka itu bertengkar gitulah dalam mobil, sampai akhirnya si Carol ini berhasil kabur dan dia melapor ke polisi bahwa ada seorang pria yang ingin menculik dia. Polisi langsung membuat sketsa wajah Ted Bundy dan disebarluaskan. Malam itu si Ted Bundy ini pernah ditahan oleh polisi karena melanggar lalu lintas, yang mana pada saat itu polisi itu udah mulai curiga nih, karena Ted Bundy itu kayak menyimpan barang-barang yang mencurigakan seperti linggis, topeng, pisau, dan lain-lain. Ditahan oleh polisi pada saat itu. Saat itu si Carol ini berhasil lolos, jadi si Carol ini bilang sama polisi, ini nih orang yang kemarin itu nyulik aku, katanya kan. Akhirnya si Carol itu diminta keterangan. Pada saat itu si Ted Bundy itu dia tuh cuman dihukum karena dia tuh melakukan penculikan bukan pembunuhan. Karena pada saat itu polisi belum tahu nih siapa sih yang membunuh pada saat itu di Amerika Serikat. Pada suatu hari si Elizabeth ini udah mulai curiga nih sama si Ted Bundy karena dia menemukan barang-barang yang aneh juga di dalam laci si Ted Bundy, yang mana dia menemukan pisau daging, linggis, topeng, dan sebagainya.
Pada saat itu si Elizabeth ini bilang sama polisi bahwa dia sangat mencurigai Ted Bundy karena nggak ada bukti yang konkret yang mengatakan bahwa Ted Bundy lah yang membunuh orang-orang pada saat itu di Amerika Serikat. Akhirnya polisi nggak bisa menangkap Ted Bundy. Polisi Colorado meyakini bahwa Ted Bundy inilah pembunuh berantai yang selama ini dia cari. Tapi berhubung Ted Bundy ini pinter gitu kan, pada tahun 1977 Ted Bundy ini diperbolehkan untuk menjadi pengacaranya sendiri di kasusnya sendiri di pengadilan. Itu bisa menggunakan semua fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan itu, gunakan untuk meneliti persidangannya nanti. Karena pada saat itu polisi nggak yang yakin nih, mungkin lah Ted Bundy ini bakalan kabur gitu kan. Jadi polisi tuh lengah pada saat itu. Akhirnya Ted Bundy berhasil kabur dengan meloncat dari lantai 2 perpustakaan itu. Udah dia kabur, nggak lama kemudian ditangkap lagi sama polisi. Dan akhirnya tuh dia tuh berubah seketika, dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi polisi tuh mikir ya biasa aja, narapidana yang akan dihukum nggak mau makan ya biasa aja. Ternyata ada niat lain dari Ted Bundy. Karena dia nggak mau makan itu, akhirnya tubuh dia kurus dan dia tuh akan mencoba kabur lewat langit-langit penjara tuh ya. Makanya dia kecilkan badan dia. Itu si Ted Bundy ini berhasil kabur begitu lama ke Florida. Hasrat Ted Bundy ini membara-bara ingin membunuh orang gitu kan. Sempat Ted Bundy ini masuk ke suatu asrama perempuan dan membunuh 5 wanita dalam waktu 15 menit secara brutal. Saat itu Ted Bundy itu juga lagi-lagi ditangkap oleh polisi dengan alasan yang sama, yang mana dia tuh menerobos lampu merah. Dan pada saat itu Ted Bundy itu nggak mencoba kabur lagi, dia menjalani persidangan dengan sebaik-baiknya, dan mana dia itu juga menjadi pengacaranya sendiri di dalam kasusnya sendiri. Nah, di persidangan itu terlihat bahwa Ted Bundy itu santai aja tenang aja dia, karena wajahnya yang karismatik juga. Dia juga merasa mungkin dia bakal bisa nih mengelabuhi orang-orang itu. Dan sesekali si Ted Bundy ini juga melakukan kayak mengeluarkan humor-humor yang nggak lucu gitu loh. Kayak apa ya, mungkin dia tuh bakal ngelawak di depan orang-orang gitu kan, sehingga membuat orang-orang di dalam persidangan itu jengkel kali lah sama si Ted Bundy. Nah, karena pada saat itu banyak yang nonton di TV, cewek-cewek yang merasa lah Ted Bundy nggak salah, bersekukuh datang menuju ke persidangan untuk melihat langsung persidangan bersama Ted Bundy. Jadi istilahnya tuh fans-fans Ted Bundy yang bodoh ini datang ke situ cuman untuk melihat pengadilan dari si Ted Bundy ini ya. Gimana dia bisa menghipnotis semua orang dengan wajah yang karismatik dia itu. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Nah, karena Ted Bundy ini tahu dia ganteng gitu kan, dia tuh nggak hanya sensasi itu yang dicari, tapi dia tuh juga membuat sensasi bersama wanita yang bernama Caroline, yang mana Caroline ini sangat bucin kali ini sama Ted Bundy waktu Ted Bundy ini masih kuliah. Apapun dilakukan oleh si Caroline ini untuk membuat Ted Bundy itu bahagia gitu loh. Kayak apa kan juga berusaha untuk memanipulasi cerita yang mana bilang kalau Ted Bundy ini cuma jadi kambing hitamnya polisi aja pada saat itu. Dan pada saat itu saking narsisnya orang berdua ini si Caroline sama Ted Bundy ini, mereka tuh sempat pula lah menikah di persidangan itu. Ya udah menikah gitu aja. Upaya pembelaan yang dilakukan oleh Ted Bundy itu terbukti pada saat itu karena ada satu korban Ted Bundy ini digigit sama Ted Bundy. Jadi gigitnya tuh kena di badan dia ini, cocok sama gigi dia. Akhirnya si Ted Bundy ini mengaku bahwa iya, dialah yang melakukan pembunuhan itu. Tapi dia melakukan pembunuhan itu sebanyak 36 katanya kan. Akhirnya Ted Bundy dihukum mati dengan cara disentrum dengan kursi listrik. Ia menangis terseduh-seduh. Ted Bundy ini merupakan salah satu psikopat favorit aku, bukan karena dia tampan, tetapi dia bisa mengelabui orang-orang dengan wajahnya yang tampan serta sifatnya yang karismatik, hingga orang-orang nggak percaya bahwa si Ted Bundy itulah yang melakukan pembunuhan sekejam itu. Ternyata dia tuh lebih iblis daripada iblis. Aku sangat senang kalau Ted Bundy ini dihukum kurang ajar kayak ini. Aku sangat senang karena Ted Bundy ini dihukum seperti ini dan dia tuh menangis. Aku sangat puas karena Ted Bundy ini merupakan orang yang sangat kejam, hatinya licik, otaknya licik. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita nggak bisa menilai orang itu dari luarnya aja, dari tampangnya aja, dari parasnya aja, tetapi kita harus menilai lebih dekat lagi, lebih jauh lagi, dan jangan gampang percaya sama orang yang tidak dia kenal. Kayak tadi lah, ada cewek tolongin aku dong ngambilin buku, nganter buku ke situ, akhirnya dipukul pakai linggis, matilah cewek itu. Udah kayak mana, kalian bisa komen di bawah. Oke, buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian selalu pantengin video-video terbaru dari aku, dan jangan lupa nonton video aku sebelumnya. Bye bye, see you.